terkait dalam menghadapi kasus kesulitan belajar pada siswa SMP. Oh, kalau pengalaman saya ini, ya bioplastik saya sebenarnya kan jurusan psikologi ya. Jadi saya bukan jurusan PLB, jadi pertama saya itu otodidak belajar. 15 tahun saya otodidak belajarnya. Jadi ketemu pas masuk ya, gimana ya ngajar anak ini? Karena sendiri bingung gitu. Dari bisa ngajar di SMK, masuk ngajar anak. Saya belajar itu begini, ini sama orang yang memang harus tarik ulur, harus kita misalnya ada sentuhan kayak gitu. Yuk misalnya kalau mau belajar, di sini sayang, gitu. Harus gitu lah, sama-sama gini harus kita sama. Boleh kita marah tapi, marah tapi kita maksudnya apa ya? Tim saya. Cara otodidak itu maksudnya ibu belajar sendiri karena saya memang bukan jurusan PLB gitu. Saya dari umum, saya dari umum. Habis itu saya ngajar di SMP tahun 2009. Memang saya terkejut, saya kan jurusan psikologi kan. Saya bingung, saya bukan PLB gitu. Jadi belajar sendiri tiap hari. Gimana ya hadapin anak-anak ini berkebutuhan khusus lama-lama yang mengerti lama-lama lebih enak lagi ngajar mereka gitu. Tapi memang harus ada kesabaran lah. Seandainya siswa ini autisme tadi seperti ini, autisme seperti ini, bagaimana cara menanganinya gitu? Oh, seandainya dia orang baru. Iya. Ini kita lihat bermacam-macam anak ya. Kalau dia tahu dia ini saya dia. Kenapa? Karena kalau misalnya memang beda-beda ya sifatnya ini. Kalau misalnya dia ini cuma tantu, saya biarkan. Jadi dia diam sendiri karena dia mau hanya sendiri. Karena habis itu nanti sakit nah itu kan dirasainnya. Jadi kalau misalnya dia mau belajar, boleh tidak mau belajar, tidak memaksa. Nanti tak kerjanya, pokoknya pensil 1 hari 1 dimakannya, sepi tengah bungkus 1 hari 1. Jadi kalau kita larang, namun dia menjerit. Jadi dibiarin aja, nanti mau dibiarin deh. Berhenti sendiri, minta belajar, ibu mau belajar. Jadi setiap anak itu Berbeda-beda karakternya macam-macam. Seperti ini, kalau ini memang kan nggak bisa, caranya dia kan sendiri, dia nggak bisa. Jadi kalau untuk yang kita ajari, kalau untuk akademiknya dia menulis, tapi untuk membaca tidak bisa. Dan dia kan susah. Kalau ini autis, tapi dia mampu diri, berarti IQ-nya masih bisa. Bila seperti ini dia pembelajarannya udah sampai kayak gini, udah berkali. Iya, nah dia tahu ini sebelum jadi ini pelajarannya udah apa? Ini pun juga autis, tapi mampu diri juga, ini sama. Nah, ini dia lihat. Untuk mendidik, kalau ini mampu didik, tapi dia cuma bisa mencontoh tulisan ya, mencontoh tulisan, menjodohkan dia bisa. Tapi kalau untuk membaca itu memang tidak bisa, ada masalah. Untuk caranya pengen suning ya, nggak ada banyak. Kemudian kalau ini mampu didik tapi cuma bisa menebalkan. Beda-beda, makanya setiap pembelajaran untuk anak ABK ini beda-beda, tidak sama karena ilmunya beda-beda. Ada yang menebalkan, ada yang udah mencontoh, ada yang memang tidak mengerti. Menjawabnya udah bisa untuk biar berganda, tulisnya juga bisa. Ini kan berbeda-beda, makanya pengajaran itu semua beda-beda semuanya. Ada yang satu lagi nggak datang dia. sekolah SMP, apakah ada program dan layanan yang tersedia di sekolah SMP yang biasanya membantu siswa yang mengalami kesulitan? Diberikan program dari Oh, ada itu biasanya programnya ada di untuk tunarungu misalnya orang itu kan
susah ya berkomunikasi atau orang itu ada itu. Susah nggak bisa ketemu ya. Jadi kan kurang ada di ruangan nenek di Nayaka itu apa namanya alatnya itu? Orang itu ada itu. Jadi saya pun kurang paham ya kan. Iya, apalagi saya kan baru di Indonesia saya di sini. Nah, itu ada di sini apanya ruangannya di belakang saya. Kalau kita di fasilitas itu ada, kalau untuk pindah itu ada. Tapi kalau soal fasilitas itu memadai lagi. Iya, memadai. Dari itu kan ada semua lengkap di sini. Saya gantian aja. Mana buat dulu dan bekerja sama dengan orang tua yang mengalami Jadi gini ya, jadi kalau sama orang tua, jadi kan kita memang harus balance ya mengajarnya. Jadi contohnya kalau misalnya saya ngajarin matematika, dulu kalau saya ngajar matematika 3 ditambah 4, itu biasanya saya 3 disimpan di mulut, 4 di tangan. Jadi apa yang saya buat di sini mengajari, jadi seperti itu. Jadi kalau nanti beda orang itu bingung. Nah, itu orangnya kayak gitu. Jadi harus ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama itu nanti tidak akan berhasil. Jadi apa yang saya buat di sekolah itu harus dibuat di rumah. Misalnya kalau anak autis ini, orang itu tidak boleh makan yang manis-manis, nanti tantrum. Jadi kurangin coklat, kurangin gula itu harus dikurangi. Jadi kalau misalnya kalau udah tantrum, itu yang sulit biasanya. Jadi itu memang harus ada kerjasama antara orang tua dan guru. bagaimana strategi yang ibu pakai untuk membantu siswa SMP yang mengalami kesulitan belajar? Jadi pertama saya asesmen dulu ya. Pertama saya asesmen dulu anaknya. Gimana kemampuan anak ini? Gimana kekurangannya? Jadi satu-satu. Pertama ini kan orangnya bisa dibilang kan kelas 1 ya. Masuk kelas 1 bisa dibilang kan baru awal. Jadi saya lihat dulu dia, saya asesmen 1. Misalnya ini bisanya apa ya? Saya lihat untuk akademiknya, untuk matematika apa yang udah bisa dia, membacanya, apanya terus kita asesmen semua. Betul. Setelah itu, selanjutnya baru kita tahu hasil pembelajaran sama anak itu. Jadi kalau misalnya baru anak-anak masuk ini kelas 1, namanya kelas persiapan ya, kita nggak bisa terus ngasih mata pelajaran ini nggak bisa. Pertamanya harus asesmen. Di mana dia kekurangannya, di mana kelebihannya, untuk akademiknya di mana kelebihannya. Mau kemana saya? Enggak. Gitu. Jadi di sini punya bermacam-macam anaknya. Jadi harus kita asesmen yang pertama. Jadi biar selanjutnya kita tahu kayak mana cara mengajar anak ini. Ada lagi? Terima kasih. Ya, nggak ada lagi ditanya. Sudah.